udah. Yuk. Oke, hai guys. Kita dari kampus CBA akan kita yatra bersama ke Pura Batu Karu dan tetap ikuti vlog kita. Gas. Video nih, Cok. Hai guys. Kita akan berangkat ke Pura Batu Karu ini. Nah, itu udah masalahnya. Ya, guys, look at me guys, look at me. Lapar saya guys. Ingin makan guys. Anjay. Perjalanan singkat tentang Pura. Di sini kami semua akan pergi ke Pura Batu Karu dan Tanah Lot, sejarah Pura dan filosofinya. Di sini kami semua sampai di Pura Batu Karu, di mana pura ini terletak di Desa Wongayo Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Sejarah Pura Batu Karu ada di dalam Lontar Kusuma Dewa. Pura Luhur Batu Karu sudah ada pada abad ke-11 Masehi. Penggagas pembentukan dari Sat Kahyangan adalah Empu Kuturan. Baru pada tahun 1605 Masehi ada keterangan dari kitab Babat Buleleng. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Pura Luhur Batu Karu pada tahun tersebut di atas dirusak oleh Raja Buleleng yang bernama Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Baru kemudian pada tahun 1959, Pura Luhur Batu Karu mendapat perbaikan sehingga bentuknya seperti sekarang ini. Pura Batu Karu sendiri adalah sebagai tempat memuja Tuhan sebagai Dewa Mahadewa. Karena fungsinya untuk memuja Tuhan sebagai Dewa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan pergunaan air secara benar.
Maka di pura luhur Batu Karu ini disebut sebagai pemujaan Tuhan sebagai Ratu yang tumuwuh, sebutan Tuhan sebagai yang menumbuhkan. Insight yang saya dapat ketika melaksanakan kegiatan Tirta Yatra atau persembahyangan bersama, yaitu ketika kita berada di tempat suci, kita hendaknya menjaga tata krama dan etika, karena tempat suci merupakan lambang dalam media penghubung kita dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dan saat ketika mangku mengaturkan doa atau mantra, kita hendaknya ikut hening, fokus, agar kita dapat merasakan hadirnya Ida Sang Hyang Widi itu sendiri menyaksikan kita saat persembahyangan. Pura Tanah Lot, sejarah pura dan filosofinya. Di sini kami semua sudah sampai di Pura Tanah Lot, di mana pura ini terletak di Desa Braban, Kecamatan Diri, Kabupaten Tabanan. Sejarah pura dan filosofinya. Sejarah Pura Tanah Lot, Bali, Indonesia, berdasarkan legenda dikisahkan pada abad ke-15. Bagawan Dang Hyang Nirata melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Pada saat itu, yang berkuasa di Pulau Bali adalah Raja Dalam Waturenggong. Dalam sejarah Tanah Lot, dikisahkan Dang Hyang Nirata melihat sinar cuci dari arah laut selatan Bali. Maka Dang Hyang Nirata mencari lokasi dari sinar tersebut dan tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama Braban. Pada saat itu, Desa Braban dipimpin oleh Bendesa Braban yang menentang ajaran dari Dang Hyang Nirata dalam menyebarkan agama Hindu. Dang Hyang Nirata melakukan mediasi di Batu Karang yang menyerupai bentuk burung beo pada awalnya yang berada di daratan. Dan dengan berbagai cara, Bendesa Braban ingin mengusir keberadaan Dang Hyang Nirata dari tempat meditasinya. Nah, menurut sejarah, Tanah Lot berdasarkan legenda Dang Hyang Nirata memindahkan Batu Karang atau tempat bersemedinya di tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu Karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang berarti batu karang yang berada di tengah laut. Dan semenjak peristiwa itu, Bendesa Braban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki Dang Hyang Nirata dengan menjadi pengikutnya untuk memeluk agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat. Pura Tanah Lot adalah satu pura tempat ibadah umat Hindu yang sangat disucikan di Bali. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar, satu terletak di atas bongkahan batu dan satu terletak di atas tebing dengan mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari Pura Dang Hyang Kayangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut, tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Insight yang didapat pada kegiatan ini, kita semua mahasiswa di MBA mendapatkan arahan dan ilmu baru yang diberikan oleh Kuswira, di mana ilmu itu menceritakan tentang seorang peternak kuda yang tidak menjual kudanya kepada sang raja, sehingga para penduduk desa mengira kalau dia kurang beruntung karena tidak memberikan kudanya kepada sang raja, dan anaknya cacat kemudian tidak diikutkan untuk berperang. Kemudian ada lagi cerita tentang serigala baik dan jahat, yang pada intinya dalam menjalani hidup jangan terlalu menghiraukan apapun dan bagaimanapun orang lain katakan. Ingat, kita semua itu sudah mempunyai tujuan, dan juga dalam menghadapi masalah apapun cuma kesabaran, ketulusan dan keikhlasan di dalam diri yang bisa membantu, serta banyak filosofi dari kehidupan ini yang telah diberikan oleh Kuswira. Oke, vlog hari ini cukup sampai di sini. Kita semua udah pulang dan akan pulang. Ya pulang dah, capek dah. Ya ayo, dadah.